Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang satuan. Ayo, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat dua anak yang mengukur panjang meja yang sama dengan menggunakan jengkal masing-masing. Untuk hasilnya adalah panjang meja yang diukur oleh kedua anak tidak sama, di mana panjang meja yang diukur oleh Aini 4 jengkal dan panjang meja yang diukur oleh Aisyah 12 jengkal. Kira-kira kenapa hasil pengukuran Aini dan Aisyah bisa berbeda? Karena Aini dan Aisyah mengukur panjang meja tidak dengan alat ukur panjang, melainkan menggunakan jengkal tangan masing-masing. Itu kenapa hasilnya pun berbeda sesuai ukur tangan masing-masing. Tahukah kalian, pengukuran jengkal merupakan salah satu alat ukur tidak baku loh. Nah, satuan tidak baku merupakan hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Selain jengkal, ada beberapa contoh satuan tidak baku, antara lain langkah kaki, tangan, depa, atau dua tangan yang direntangkan. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika di dunia ini setiap pengukuran menggunakan satuan yang berbeda-beda. Contohnya, dalam pengukuran meja tadi yang menggunakan alat ukur jengkal. Maka dari itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang, yaitu disebut dengan satuan baku. Satuan baku merupakan satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam, sehingga menghasilkan hasil yang meski pengukuran itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalian pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik? Satuan-satuan tersebut merupakan contoh dari satuan baku dalam sistem internasional. Baiklah, saya jelaskan lagi ya. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan sistem metrik. Kemudian, pada tahun 1960, sistem metrik ini dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional atau SI. Dan pemahaman ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu Le Système International des Unités. Dalam satuan SI atau satuan internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya seperti panjang yang memiliki satuan dasar meter. Satuan sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10, seperti yang terdapat pada tabel berikut. Contohnya pada satuan kilometer, kelipatannya adalah 10 pangkat 3 atau 1000. Itu berarti 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi, penulisan awalan satuannya itu akan menyederhanakan hasil dari pengukuran, sehingga mudah dikomunikasikan kepada orang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa satuan dalam pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Hasil pengukuran dari satuan tidak baku akan berbeda-beda pada setiap orangnya. Sedangkan
Hasil pengukuran dengan satuan baku akan tetap sama jika diukur sekian kali. Konversi satuan secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Pertama, konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang mengubah satuan panjang yang satu ke satuan panjang yang lain. Untuk memahaminya, dapat menggunakan tangga konversi. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Cara menggunakan tangga konversi panjang adalah di mana setiap naik satu anak tangga maka dibagi 10. Sedangkan setiap turun satu anak tangga maka dikalikan 10. Contohnya 10 km sama dengan 100 hektometer, di mana 10 km sama dengan 10 dikali 10 hektometer. 10 kali 10 sama dengan 100. Dikalikan 10 karena dari kilometer ke hektometer turun satu anak tangga. Kedua, 10 meter sama dengan 0,01 kilometer. 10 meter sama dengan 10 dibagi 1000 kilometer, sama dengan 0,01 kilometer. Kenapa dibagi 1000? Karena dari meter ke kilometer naik 3 anak tangga. Kedua, konversi satuan massa. Konversi satuan massa yaitu mengubah nilai besaran dari satuan massa yang satu ke satuan massa yang lain. Untuk memahaminya, dapat dengan tangga konversi berikut: kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Cara menggunakannya sama dengan konversi satuan panjang. Setiap turun satu anak tangga maka dikali 10. Sedangkan setiap naik satu anak tangga maka dibagi 10. Contohnya 5 kg sama dengan 50 hektogram. 5 kg sama dengan 5 dikali 10 hektogram, sama dengan 50 hektogram. Dikalikan 10 karena dari kilogram ke hektogram turun satu anak tangga. Contoh kedua, 1000 mg sama dengan 1 gram. 1000 mg sama dengan 1000 dibagi 1000 gram. 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Sehingga 1000 mg sama dengan 1 gram. Kenapa dibagi 1000? Karena dari miligram ke gram naik 3 anak tangga. Konversi satuan waktu. Seperti pada besaran panjang dan massa, besaran waktu juga memiliki satuan yang dapat saling dikonversikan. Satuan-satuan besaran waktu antara lain jam, menit, dan detik. Berikut ini adalah kesetaraan beberapa satuan waktu. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon atau detik. 1 sekon sama dengan 1/60 menit. 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 jam sama dengan 3600 sekon. Dan
Satu hari sama dengan 86.400 sekon. Itulah tadi anak-anak penjelasan tentang konversi satuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal ya. Soal pertama, besaran dan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus? Jelaskan jawabanmu. Nah, kita bahas bersama ya. Pembahasan dari soal diketahui panjang bakteri adalah 10 mikrometer dan panjang virus adalah 100 nanometer. Ditanyakan, mana yang lebih panjang antara bakteri atau virus? Dijawab, karena 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat min 6 meter dan 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 19 meter. Maka panjang bakteri sama dengan 10 mikrometer adalah 10 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 meter. Sedangkan panjang virus 100 nanometer adalah 100 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 10 pangkat min 7 meter. Jadi, yang memiliki ukuran lebih panjang adalah bakteri. Oke, sekarang soal yang kedua. Pengukuran jarak benda langit. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau SA dan tahun cahaya. 1 SA sama dengan jarak bumi dan matahari. 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. 1 tahun cahaya sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun. 1 tahun cahaya sama dengan 9,5 triliun kilometer. Satuan astronomi, jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Coba hitung. Pembahasan dari soal tersebut adalah diketahui jarak bumi Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Ditanyakan jarak dalam SA atau satuan astronomi. Dijawab, karena satu satuan astronomi sama dengan 150 juta kilometer, maka jarak bumi Pluto sama dengan 5.900 dibagi 150 juta kilometer, yaitu 39,333 satuan astronomi. Jadi, jarak bumi dan Pluto adalah 39,333 satuan astronomi. Nah, itulah pembahasan materi pada video kali ini. Semoga kalian dapat mudah memahaminya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum.